Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan pada pagi hari ini yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Presentasi pada pagi hari ini yang disusun oleh pertama Fauzan Anas Zainuddin, yang kedua Devri Setiawan, dan yang ketiga Tablik Sabitat Sabang dalam Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Topik pada pagi hari ini adalah yang pertama, pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, rumusan Pancasila dalam setiap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila sebagai petunjuk arah bagi semua kegiatan dalam aktivitas hidup dan kehidupan. Pancasila sebagai pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak tunduk serta perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila. Konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum negara. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Rumusan Pancasila dalam setiap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Apabila dilihat sejak pertama kali, rumusan Pancasila dicetuskan sampai pada perumusan yang terakhir, yang berarti sejak konsep Pancasila didengungkan di sidang Badan Penyelidik sampai dengan waktu Bung Karno mendekretkan kembali berlakunya Undang-Undang 1945 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959, akan ditemukan sebanyak 7 rumusan Pancasila. 4 perubahan perumusan Pancasila juga dilatar belakangi oleh perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari negara kesatuan pada 1945, lalu berubah menjadi serikat pada tahun 1949, dan pada tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan. Jadi, terdapat 3 rumusan Pancasila yang muncul akibat berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk bersatu, yang diatur dalam sebuah organisasi yang berbentuk pemerintahan, yang mengatur berbagai kehidupan bersifat mengikat dan memaksa, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, sejahtera. Hukum ketatanegaraan di Indonesia telah disebutkan dan dijelaskan dalam UUD atau Konstitusi Negara Indonesia. Ada 2 perbedaan pendapat dalam memaknai istilah UUD dan konstitusi. Menurut tokoh paham kaum lama, Herman Hiller, menyatakan bahwa UUD dan konstitusi itu berbeda.
Konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu 1. Konstitusi merupakan kehidupan politik dalam bermasyarakat. 2. Kegiatan mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang berlaku dan dijadikan sebagai kaidah hukum. Maka konstitusi disebut dengan undang-undang dasar. 3. Tulisan naskah sebagai undang-undang dasar tertinggi dalam suatu undang-undang diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang dasar adalah kumpulan aturan yang ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk merubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan. Pengertian UUD 1945. UUD ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur. Sedang untuk mengubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagai hukum, UUD itu mengikut baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada, maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. UUD 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi 1. Pembukaan. 2. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. Diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Kenegaraan RI berdasarkan UUD 1945. 1. Sistem pemerintahan negara menurut UUD setelah diamandemen sebelumnya adanya amandemen terhadap UUD 1945 dikenal dengan tujuan kunci pokok sistem pemerintahan negara. Namun tujuan kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. A. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggal bawah majelis. B. Sistem konstitusional. C. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. D. Menteri negara ialah pembantu presiden dan menteri negara tidak. E. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. F. Kekuasaan pemerintahan negara. G. Pemerintahan daerah. RI berdasarkan UUD 1945. Susunan lembaga negara RI setelah amandemen UUD 1945. UUD 1945, BPK, MPR, DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, MA, dan KI. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dengan penjelasan kami tadi, teman-teman dapat memahami materi ini. Akhir kata, bila ada salah kata atau ucapan pada presentasi pada pagi hari ini, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.